Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang kembali di channel EDN. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat seperti biasa ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas topik tentang persamaan garis lurus jilid kedua, di mana topik ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya ya, yaitu bagaimana cara kita menggambar garis lurus dengan baik ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara kita menentukan gradien yang melalui satu titik maupun dua titik ya. Nah, bentuk umum dari persamaan garis lurus seperti yang kita ketahui yaitu adalah Y sama dengan MX tambah C ya. Nah, di mana angka di sebelah kiri huruf X inilah yang dinamakan dengan gradien. Oke, jadi M itu adalah gradien ya. Nah, bisa juga bentuk umum dari suatu persamaan garis lurus bisa AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, jika bentuk umumnya seperti ini, maka rumus untuk mencari gradien yaitu min A per B ya. Di mana A itu merupakan koefisien atau angka di depan huruf X, dan B itu merupakan koefisien Y atau angka di depan huruf Y ya. Nah, jadi jika bentuk umum persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX tambah C, berarti di samping S-nya itu dinamakan dengan gradien. Yang penting ini koefisien Y ini harus 1 ya, tidak boleh 2 ya. Nah, gimana jika 2? Kalau 2Y berarti semuanya harus dibagi dengan 2 ya. Nah, sementara jika bentuk umum dari suatu persamaan garis lurus AX tambah BY tambah C sama dengan 0, nah kita bisa menggunakan cara cepat untuk mencari gradien yaitu M sama dengan min A per B ya. Nah, jadi ini kita bisa kasih contoh, misalkan Y itu 5X kurang 5 ya. Nah, jadi dari sini angka di depan huruf X inilah dinamakan dengan gradien. Nah, ini M-nya sama dengan 5 ya. Nah, sementara jika bentuk umum dari suatu persamaan garis lurus itu AX tambah B tambah C sama dengan 0. Ini saya buat contohnya 2X tambah 3Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, maka untuk mencari gradiennya itu bisa rumusnya min A per B ya. Jadi dari contoh ini gradiennya yaitu adalah min 2. Oke, A-nya nilainya 2 per, nah, B-nya itu adalah samping Y. B-nya itu adalah 3 ya. Jadi M-nya itu adalah min 2 per 3 ya. Nah, contoh soal yang lain. Diketahui sebuah garis memiliki persamaan X kurang 3Y sama dengan 2. Tentukan gradien dari garis tersebut. Nah, jika bentuk umum persamaan garis lurus itu seperti ini, kita boleh pakai rumus M sama dengan min A per B ya. Nah, di mana A itu merupakan angka di depan huruf X atau koefisien di depan huruf X, oke, per B. B itu adalah angka di depan huruf Y ya. Nah, di sini A-nya yaitu adalah 1 ya, karena 1 kali S itu S, dan B-nya yaitu adalah samping Y itu adalah min 3 ya. Nah, jadi sehingga hasilnya itu adalah min A. A-nya yaitu 1 per B. Nilai B-nya yaitu adalah min 3. Sehingga min sama min ini bisa coret, dan M-nya itu adalah 1 per 3 ya. Contoh yang nomor 2. Diketahui sebuah garis memiliki persamaan Y sama dengan min 1 per 3S tambah 5. Tentukanlah gradien garis tersebut. Nah, ini persamaan garis lurus ini Y sama dengan min 1/3S tambah 5. Nah, jika soalnya seperti ini koefisien Y ini 1. Nah, sementara angka di depan huruf S ini adalah min 1/3. Nah, dari sini kita bisa dapat kesimpulan yaitu gradiennya adalah min 1/3 ya. Dari rumus Y sama dengan MX tambah C. Nah, di samping huruf S ini sebelah kiri yaitu adalah gradien ya. Contoh nomor 3. Diketahui sebuah garis memiliki persamaan 2X kurang Y sama dengan 2. Nah, jika garis A tegak lurus dengan garis tersebut, tentukan gradien garis A.
Nah, contoh seperti ini, cara penyelesaiannya adalah kita harus cari gradien dari 2x kurang y sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa dapat gradiennya yaitu adalah min A per B. Berarti min 2 per B-nya itu adalah min 1. Nah, sehingga dapatnya adalah 2 ya. Nah, jika dikatakan tegak lurus, jika garis A tegak lurus dengan garis tersebut. Nah, jika dikatakan tegak lurus dengan garis A, nah, kesimpulannya itu adalah M1 kali M kedua itu adalah min 1. Nah, sekali lagi ya, jika misalnya di sini saya misalkan nih garis A, dan garis yang ini saya misalkan garis B ini ya, saya misalkan garis B. Jadi jika garis A tegak lurus dengan garis tersebut, nah garis tersebut misalkan garis B. Ini garis A, yang ini garis B. Nah, jika tegak lurus, maka kedua gradien dikali itu hasilnya adalah min 1. Jadi M1 kali M2 sama dengan min 1, atau MA kali MB itu sama dengan min 1 ya. Nah, dari sini ini MB-nya nih kita udah dapat 2. MB itu sama dengan M1, kita udah dapat 2. Jadi kita tinggal cari MA-nya. Berarti MA kali 2 sama dengan min 1. Nah, sehingga gradien dari garis A itu adalah min 1 kali pindah jadi bagi. Jadi min 1 per 2 ya. Nah, selain kata tegak lurus, masih ada lagi kata sejajar ya. Nah, jika misalnya soalnya nomor 3 nih saya ganti jadi jika garis A sejajar dengan garis B. Nah, ini garis A, sejajar dengan garis B. Nah, jika sejajar, maka cara menentukan gradiennya itu adalah M1 sama dengan M2 atau MA sama dengan MB. Nah, jadi kita misalkan udah dapat nilai gradien B-nya itu adalah 2. Otomatis nilai gradien dari A juga sama, 2, karena sejajar. Nah, jadi kesimpulannya perbedaan kata sejajar dengan tegak lurus. Jika kata tegak lurus, berarti rumusnya adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Jika ada kata sejajar, garis A sejajar dengan garis B, maka kedua gradien tersebut adalah sama ya. Next, gradien melalui 2 titik. Nah, jika soalnya disuruh menentukan gradien yang melalui 2 titik, maka rumus yang digunakan adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 atau delta Y per delta X. Nah, contoh soalnya biar lebih jelas, ini nomor 1, tentukan gradien suatu garis yang melalui titik P min 4,7 dan Q 2, min 2. Nah, jika soalnya seperti ini, kita bisa misalkan min 4 ini X1, 7 ini adalah Y1. Sementara titik P ini X2-nya 2 dan Y2-nya yaitu adalah min 2 ya. Nah, jadi cara pengerjaannya itu adalah Y2 kurang Y1, berarti min 2 kurang Y1-nya itu nilainya adalah 7. Per X2 nilainya adalah 2 dikurang dengan X1 min 4. Nah, sehingga hasilnya adalah min 2 min 7 berarti min 9. Min ketemu min berarti positif. 2 tambah 4 hasilnya adalah 6. Maka jika disederhanakan akan dapat hasilnya yaitu adalah min 3 per 2 ya. Ini sama-sama dibagi 3 ya. Next, contoh nomor 2. Tentukan gradien garis A yang melalui titik 0,4 dan sejajar dengan garis B yang melalui titik pusat koordinat dan titik 3,2. Nah, di sini terdapat kata pusat koordinat ya. Nah, dari sini titik pusat koordinat itu maksudnya adalah 0,0 ya. Nah, di sini kita bisa mencari gradien dari dua titik ini, 0,0 dan 3,2. Caranya adalah dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, sekali lagi ya. Jadi ini disuruh mencari gradien garis A yang melalui titik 0,4 dan sejajar dengan garis B yang melalui 2 titik.
yaitu pusat koordinat itu 0,0 dan titiknya ini satu lagi adalah 3,2. Nah, dari sini kita bisa cari dulu gradien garis B, oke. Nah, caranya itu adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, di mana X1-nya itu adalah 0, Y1-nya 0, X2-nya adalah 3, dan Y2-nya 2 ya. Nah, di sini kita tinggal masukin angkanya, yaitu Y2-nya 2 dikurang 0 per 3 dikurang 0. Hasilnya itu adalah 2 per 3. Nah, karena gradien garis A sama dengan gradien garis B, maka MA itu adalah 2 per 3 ya. Next, contoh nomor 3. Garis Y sama dengan setengah X kurang 5 sejajar dengan garis yang melalui titik A 10, A tambah 4 dan titik B A, 8. Oke. Tentukanlah koordinat dari titik A dan titik B. Nah, pada soal ini agak ribet ya. Nah, yang perlu kita perhatikan ini ada kata sejajar. Otomatis garis yang Y ini dengan yang garis AB ini M-nya harus sama ya. Jadi gradiennya harus sama karena ada kata sejajar. Nah, jika ada kata tegak lurus, berarti M1 kali M2 yaitu adalah min 1 ya. Nah, mari kita bahas sama-sama. Dari sini ini ada Y sama dengan setengah X kurang 5. Nah, di sini kita bisa menentukan gradiennya, yaitu di samping S itu yang dinamakan dengan gradien ya. Ingat kembali ya, Y sama dengan MX tambah C. Nah, jadi di samping S ini, itulah yang dinamakan dengan gradien. Jadi M-nya itu adalah setengah. Nah, karena ada kata sejajar, berarti gradiennya itu harus sama ya. Jadi M sama dengan MAB. Jadi gradien dari garis yang ini sama dengan gradien garis AB. Sehingga ini titik A 10, A tambah 4, ini X1, yakni Y1, sementara yang ini S2, 8-nya yaitu adalah Y2. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus melalui dua titik ya. Jadi gradien garis yang melalui dua titik itu MAB sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, karena gradien dari garis AB sudah diketahui, ini tinggal kita masukin angkanya setengah. Oke. Setelah itu sama dengan Y2-nya yaitu 8 dikurang dengan Y1 A tambah 4 per X2-nya A dikurang dengan X1-nya yaitu 10 ya. Nah, setelah itu ini min-nya jangan lupa dikali masuk karena ada tanda kurung ya. Jadi ini Y1 kan A tambah 4. Jadi perlu dikasih buka kurung tutup kurung ya. Setelah itu min-nya harus dikali masuk. Nah, ini banyak yang silap di bagian sini. Jadi 8 min kali A, min A. Min kali 4 yaitu adalah min 4 per A kurang 10. Setelah itu tinggal disederhanakan ya. Jadi 8 kurang 4, 4. Ini min A, tulis kembali min A per A kurang 10. Nah, setelah itu tinggal dikali silang. A kurang 10 kali 1, A kurang 10. 2 buka kurung, 4 kurang A. Nah, setelah itu 2 kali 4, 8. 2 kali min A yaitu min 2A ya. Nah, ini min 2A. Kita kelompokkan huruf dengan huruf, angka dengan angka. Nah, jadi min 2 loker tempat ke sebelah kiri. Jadi min jadinya positif ya. A tambah 2A sama dengan 8. Ini min 10 juga loker tempat ke sebelah kanan. Jadi 8 tambah 10. Sehingga hasilnya itu 3A sama dengan 18 dan A itu 18 bagi 3 adalah 6. Nah, setelah kita mendapat nilai A-nya yaitu 6, ini berarti belum selesai ya. Masih ada lanjutannya. Karena yang ditanya yaitu adalah koordinat titik A dan titik B. Nah, tinggal dimasukin nilai A-nya ke soal yang telah diketahui. Oke. Nah, jadi koordinat A itu 10, A tambah 4. Nah, ini kita tinggal masukin nilai A-nya yaitu 6, berarti 6 tambah 4, yaitu 10 ya. Sehingga koordinat A yaitu adalah 10, 10 ya. Nah, sementara koordinat B itu A,8. Nah, kita masukin nilai A-nya 6, sehingga hasilnya itu koordinat titik B 6,8 ya.
Oke, sekian untuk video kali ini. Supaya lebih memahami konsep tentang persamaan garis lurus jilid kedua, silakan kerjakan tugas berikut dan jangan lupa memberikan jawaban akhir di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar, stay healthy, and see you again.